Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Sobat Bidar semuanya. Seneng banget hari ini kembali lagi bersama aku, Feby Ayu, dalam acara Podcast Riset dan Inovasi. Tentunya hari ini merupakan inovasi dari dosen Universitas Bina Dharma. Nah, tema kita hari ini mengenai menulis jurnal ilmiah berimpak dengan model clear. Nah, penasaran dong apa sih menulis jurnal dengan model clear ini? Langsung aja kita kenalin narasumber kita yang hebat hari ini. Sudah hadir bersama Feby hari ini ada Pak Zaid Amin MKom. Halo Pak, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak sekarang merupakan dosen fakultas apa nih Pak kalau boleh tahu? Iya, saya di Prodi Teknik Informatika. Prodi Teknik Informatika, oke. Jadi sudah siap dong Pak ya mau share informasi mengenai jurnal-jurnalnya? Siap, insya Allah. Siap, oke. Langsung aja nih Pak, kita ke topik utama kita mengenai jurnal. Nah, tapi sebelum itu kita boleh tahu dong awal perjalanan karir atau sekolahnya Bapak dulu sampai sekarang ini bagaimana? Oh ya, Iya. baik. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Universitas Bina Dharma, terkhusus kepada BTP dan pada bagian riset inovasi Iya. BD atas kesempatan yang diberikan. Ya, sebetulnya saya masih jauh sebenarnya, masih jauh baik dari sisi keilmuan maupun dari sisi pengalaman. Iya. Cuma memang saya berterima kasih setelah diundang. Sama-sama. Kembali kepada pertanyaan, apa tadi pertanyaan Sampai sekarang ini sekarang, perjalanan ya, sekolahnya perjalanan gitu sekolah. loh. Iya. Baik. Cerita Iya. sedikit. Saya memang pada awalnya Mm-mm. passionnya memang di computer science. Computer Jadi science. segala hal yang berbau komputer, Mm-mm. kemudian waktu itu pada awalnya saya memang fokusnya di desain. Jadi Oke, pada awal desain sekali ya, saya Pak. mengenal komputer itu, saya senangnya di dunia desain. Desain, oke. Gitu. Dan pada akhirnya saya masuklah Mm-mm. kuliah di bidang komputer. Computer. Dan tetapi memang sampai hari ini karena jiwa dari keluarga besar, Iya. seorang guru, jadi pada akhirnya sampailah kepada kepada dosen ini. Dosen ya. Panggilan Oke. jiwanya memang Panggilan jiwa. sebagai dosen, jadi Dosen. sebagai guru. Guru. Dan keinginan belajar yang memang masih tinggi. Jadi Hingga saat ini ya, hingga Pak. saat ini, jadi begitulah ceritanya sampai saat ini saya bergabung di Bina Dharma. Bina Dharma. Oke. Dan saat ini memang saya sedang menempuh studi lanjut di Universiti Kebangsaan Malaysia. Oh. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, tahun ini juga saya akan menyelesaikan studi saya tersebut. Oke, amin ya Pak. Semoga Amin ya, selesai disegerakan ya. Amin. Lancar untuk menyelesaikan kuliah S3-nya ya Pak. Iya. Oke, wah hebat banget, luar biasa nih Pak. Insya Allah. Hingga dari pengalamannya, dan memang untuk menjadi dosen di Universitas Bina Dharma ini merupakan salah satu panggilan jiwa juga ya Pak. Panggilan jiwa, betul. Benar. Jadi memang ada kaitannya juga sama minat dan bakatnya di bidang computer science, khususnya di bidang desain tadi ya Pak. Awalnya Awalnya, di bidang desain. dan multimedia. Cuma karena sampailah ke sini Iya. akhirnya di riset S3 saya Iya. mengenai human computer interaction. Jadi interaksi Oke. manusia dan komputer. Tapi tidak terlepas juga ada bagian pemrograman, ada juga desain juga di situ.
Oke. Jadi untuk terlepas dari itu semua nih Pak, mengenai tema kita tadi jurnal ilmiah berimpak, itu maksudnya jurnal ilmiah bagaimana nih Pak? Iya. Em, Mm-mm. Kembali lagi tadi, memang saya mungkin bukan orang yang terlalu eh, fase atau orang yang terlalu Mm-mm. banyak pengalaman. Kalau iya Cuma kalau memang akan saya ceritakan based iya. on my experience. Oke. Jadi berdasarkan pengalaman saya. Mm-mm. Jadi bagaimana saya menulis jurnal ilmiah berimpact, Mm-mm. khususnya untuk menyelesaikan studi saya di UGM. Oke. Jadi jurnal ilmiah berimpact itu adalah Mm-mm. eh, karya ilmiah kita Mm-mm. yang memang memiliki reputasi yang Mm-mm. direcognize, Oke. artinya yang dikenali Iya. di jurnal publikasi yang ternama. Mm-mm. Dan dia memiliki, kalau kita bahasa bahasa kerennya lah, Kerennya. istilahnya ada jurnal impact factornya. Oke. Jadi seberapa besar impact factornya itu memiliki Pengaruh dampaknya tadi ya Pak. dampaknya baik bagi orang yang membaca maupun meneruskan Mm-mm. Untuk studi penelitian kita, selanjutnya. selanjutnya. Oke. Jadi kalau penulisan atau karya ilmiah kita itu Mm-mm. memiliki dampak yang besar, artinya memiliki sitasi, ya, Mm-mm. ukuran sederhananya sitasinya cukup besar dan memang banyak orang berminat untuk meneruskan penelitian kita tersebut, saya Iya. pikir karya ilmiah kita itu memiliki impact yang sangat tinggi. Begitu. Oke, gitu ya. Jadi kalau untuk secara umum itu jurnal ilmiah biasa sama jurnal ilmiah berimpact ini sama atau beda sih Pak? Sebetulnya Mm-mm. dia berbeda. Jadi perbedaannya itu tadi. Mm-mm. Jadi Pengaruhnya ya, fokus khususnya pada pengaruh yang kepada pembaca maupun untuk peneliti selanjutnya Betul ya. sekali, Oke, jadi begitu. Nah, kalau untuk penulisan jurnal ilmiah berimpact ini tantangan atau kesulitannya itu apa sih Pak? Ya. Mm-mm. Jadi kalau kita sebagai dosen begitu Iya. ya, baik itu rutinitas biasa sebagai dosen maupun kita sedang menempuh studi lanjut. Mm-mm. Kalau saya di UGM, di kampus saya memang ada syarat untuk Ada syarat, oke. penerbitan jurnal. Mm-mm. Dan alhamdulillah memang untuk sampai saat ini saya baru sedikit juga sih, baru baru 3 jurnal yang Mm-mm. memang diterima dan terindeks WOS dan Scopus. Oke. Jadi kesulitannya sebetulnya ada sebetulnya dari mulai yang umum dan yang khusus ya. Iya. Jadi kalau yang umum sih sebetulnya kita sebagai dosen juga memang dituntut untuk terus Menginovasi, berinovasi, terus untuk mengupgrade iya. Mengupgrade kemampuan kita Menulis. menulis. Oke. Nah, kemampuan menulis ini sebetulnya memang ada yang sudah diberikan, memang dia punya kemampuan Iya. menulis, gitu kan. Ada yang perlu dilatih lagi yang ya perlu Pak. dilatih juga Iya, sih. dengan Jadi, latihan. prosesnya sih sebetulnya secara umum kita mulai dari bagaimana kita banyak membaca. Iya, benar, Jadi banyak memang membaca. Di pengalaman saya selama saya studi lanjut 2 tahun pertama Mm-mm. itu kita memang harus banyak membaca. Iya, benar. Jadi, Memperkaya wawasan, betul pengetahuan, betul sekali. menambah kosakata juga ya Nah, Pak. betul sekali. Jadi itu mungkin kalau yang secara umum ya. Iya. Kalau secara khusus banyak sih teknik-teknik kita Benar. untuk bagaimana kita bisa menulis dengan cepat dan juga bagaimana bisa menulis dengan konten yang berkualitas. Oke. Jadi Bapak juga berarti sering ikut workshop penulisan atau gimana Ya. nih Kak? Ya saya tetap Pastinya ya, Pak, pasti untuk, memang kita harus tutup ikut. mengupgrade diri. Jadi kata kuncinya memang kita di kuliah lanjut kan sebenarnya Iya, belajar kan. kembali. Jadi saya tetap kalau ada memang seminar-seminar saya tetap ikuti. Artinya kita harus tahu juga apa isu-isu terkini. Iya, ya. Jadi benar. kita bisa mengkaitkannya dengan tulisan-tulisan kita juga. Oke, jadi memang untuk sejauh ini sudah 3 jurnal berimpact yang sudah Bapak buat ya? Baru 3. Baru Dan 3. ada 3 lagi sih sebetulnya yang masih under review dan belum lagi statusnya sih masih belum, apakah diterima atau tidak belum juga. Jadi sejauh ini baru 3 jurnal.
Oke. Jadi kalau untuk satu jurnal itu biasanya berapa lama nih Pak kurun waktu yang diperlukan Iya. untuk pembuatannya? Jadi memang relatif, jadi kembali lagi kepada kita pribadi masing-masing ya sebetulnya bagaimana kita mengatur rutinitas kita menulis. Kalau saya pribadi kembali lagi seperti yang pernah saya melihat podcast yang sebelumnya ya, jadi ada menulis dengan hati. Iya, kembali. Betul. Terapi hati jadi. Jadi memang proses menulis ini juga kalau saya pribadi cenderung tidak bisa dipaksakan. Iya. Jadi kita harus melihat kekuatan dalam diri kita. Jadi kapan waktu kita timingnya pas ya Pak untuk menulis benar. Kalau saya sebetulnya ada timing tertentu untuk biasanya menulis. Pas ngapain tuh Pak? Jadi memang perlu konsentrasi yang tinggi dan kita perlu perhatian yang tinggi. Jadi biasanya saya pagi. Pagi. Jadi memang masih fresh tidur, pikirannya Pak. Sholat subuh begitu kan, baru kemudian kita bisa mencurahkan ide-ide kita. Kemudian apa yang kita biasanya timingnya seperti itu. Nah itu yang pertama. Jadi saya harus kenali dulu kapan waktu-waktu saya bisa menulis. Iya, bisa fokus gitu ya Pak. Biasanya sih kalau kita sudah tahu itu, ya kita akan cepat. Jadi kalau menulis jurnal itu kan biasanya ada beberapa section. Jadi kurang lebih secara umum ada 6 section. Jadi ada introduction, ada background, ya kan, ada metode, kemudian ada result, ya, sampai ke conclusion dan discussion. Jadi, nah biasanya kalau kita di waktu timing yang tepat, itu outline-nya itu bisa langsung muncul semua. Dan kita tinggal bagaimana menulis dengan cepat. Nah proses menulis dengan cepat ini adalah ya artinya kita menambahkan kosakata tadi. Kemudian justifikasi teori-teori sebelumnya. Tapi secara outline kita sudah dapat. Nah, intinya kadang-kadang bahasa ini itu mendapatkan ilham untuk benar-benar Pak. Itu kita perlu timing yang tepat. Benar. Itu sih yang saya pikir yang paling itu. Kemudian setelah itu ya tinggal kita bagaimana banyak membaca supaya kita banyak teori-teori bisa masukkan. Jadi bisa menguatkan jurnalnya tadi ya Pak. Untuk banyak teori. Jadi ada pegangan lah. Ya jadi tergantung ya Pak untuk waktu setiap pembuatan satu jurnal itu relatif ya. Jadi bahkan kalau memang yang kita pada saat kita memang timing yang tepat, suasana yang tepat, ya kurang lebih ya kita sudah punya draftnya begitu kan. Ya 1 bulan pun kita bisa menciptakan jurnal yang bagus ya. Iya benar banget. Memang timing itu diperlukan banget Pak. Perlu sekali bagi mahasiswa pun begitu Pak. Jadi kita perlu enjoy. Iya benar. Karena mencurahkan apa yang ada di dalam hati dan otak kita itu harus dengan suasana yang jadi memang depend on the individunya juga sih Pak ya. Betul juga kalau saya seperti itu. Tahu kalau yang lain kan mungkin sometimes ketika mereka lagi marah pengen mencurahkan isi hatinya bisa juga gitu lewat tulisan. Tapi kan ada orang yang juga yang butuh suasana yang rileks, pikiran yang tenang untuk menulis ya. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Nah jadi untuk jurnalnya tadi memang relatif waktunya ya Pak ya. Jadi tipsnya itu memang banyak membaca terus ya Pak. Banyak membaca biar tambah wawasannya, terus pengetahuannya, terus kosakatanya juga. Jadi untuk sejauh ini sudah 3 dan akan 3 lagi yang rilis ya Pak ya untuk jurnal insyaallah. Nah, kita kan tadi membahas mengenai jurnal ilmiah berimpact dengan model clear. Nah, model clear ini apa sih Pak gitu loh. Ya sebetulnya ini juga dapat dari saya kayak dapat boleh dikatakan satu dari mentor saya, supervisor. Kemudian juga saya simpulkan dari kayak saya dapat insight lah ya. Insight, benar. Jadi clear ini adalah kata kunci yang muara dari semua tulisan kita. Jadi ketika orang membaca jurnal kita sepintas saja misalkan dari abstrak atau dari judul saja,
itu mereka sudah bisa menangkap menangkap poinnya. poinnya Oke. Terus secara clear. Artinya Oke. oke, saya tangkap poinnya. Gitu. Jadi kalau itu sudah bisa kita kuasai, baik itu nanti dari reviewer maupun dari pembaca lainnya, mereka dengan mudah dapat untuk memahami isi daripada jurnal kita. Clear itu sebetulnya ada akronim. Jadi C yang pertama itu adalah critical. Oke, secara. Jadi kita itu dalam menghasilkan suatu karya ilmiah kita harus berpikir kritis. Benar. Jadi berpikir kritis di sini adalah kita kadang-kadang merasa kurang. Benar. Ada satu sumber, mungkin kita belum cukup. Iya. Kita cari sumber lain. Iya. Dan sejauh pengalaman saya, kita harus mencari anchor. Siapa penulis anchor? Misal kita punya topik A, siapa sebetulnya anchor yang based on word class-nya. Jadi yang di dunia ini kira-kira siapa sih anchor-nya ini, dedengkotnya itu, yang sering orang baca, orang kutip gitu. Nah itu paling mudah untuk kita mendapatkan turunan-turunannya. Oke. Jadi setelah kita tahu anchor, ya udah kita telusuri saja tulisan-tulisan dia. Biasanya orang lain pun akan mensitasi dia. Kalau kita di dunia akademik biasanya ada kuartil 1, kuartil 2 gitu kan. Ada indeks-indeks yang memang kalau dia masuk dalam jurnal yang memiliki kuartil 1, maka dia reputasinya tinggi. Biasanya dia anchor. Nah, begitu. Nah, jadi kita harus berpikir kritis. Oke, jadi penting juga ya Pak nyari anchor-nya tadi siapa. Karena biasanya udah dapat nih infonya, ya udah simpen, nggak tahu siapa sih yang nulis. Iya, jadi kita tuh perlu tahu siapa dulu ya Pak yang nulisnya supaya bisa jadi bahan untuk yang menguatkan dari tulisan itu tadi. Oke. Karena orang-orang lain itu biasanya dia mengutip si anchor ini tadi. Iya benar-benar. Tapi kalau kita mengutip dari orang yang bukan anchor, ya karena kita masih kurang. Iya benar. Jadi kayak kurang pasti nih, kurang greget lah. Iya benar. Juga dengan penulisan skripsi dan lain kita harus cari anchornya siapa. Oke. Gitu. Nah, berpikir kritis. Yang kedua, ya kita harus konsisten. C yang kedua adalah konsisten. Oke. Jadi saya berapa kali ya pernah juga dari S1 kemudian sampai saat ini saya menulis. Misalkan tulisan A, yang pertama saya tentang A, kemudian ada paragraf baru ada tentang B. Kok tiba-tiba muncul B ini dari mana? Gitu kan? Itu saya sering sekali ketemui beberapa pembimbing saya. Kok ini muncul B ini? Munculnya kenapa bisa sekarang? Gitu. Kenapa tidak dibahas dari sebelum? Dari awalnya gitu ya Pak. Kamu harus konsisten gitu. Nah itu juga jadi kata kunci. Jadi kita menulis itu harus konsisten bahwa apa yang kita sampaikan itu nggak akan berubah sampai ke akhirnya ya Pak. Konsisten. Kemudian yang ketiga adalah careful, hati-hati. Oke. Nah, careful ini sering saya temui juga, saya sering diingatkan ya oleh supervisor saya. Cukup sederhana dia katakan hati-hati dalam menulis. Jadi ketika saya pahami kata-kata careful itu, ya kita melihat itu secara keseluruhan, baik dari penulisan format, pemilihan kata-kata, kemudian format itu ya misalkan ada typo kan di situ, kemudian bagaimana formatnya, kemudian bagaimana kita menjelaskan narasinya harus dengan hati-hati. Oke, benar-benar. Jadi itu sampai membekas di hati saya bahwa kita harus hati-hati dalam menulis. Karena kadang-kadang tuh juga apalagi mahasiswi nih ya Pak ya suka nulis kan nggak hati-hati, kalau udah nggak dicek lagi. Iya. Typonya nggak tahu, terus formatnya kurang kan gitu. Jadi memang diperlukan careful tadi ya Pak. Kita harus berhati-hati dalam menulis. Oke, selanjutnya nih Pak. Mungkin yang 3C yang pertama. Kemudian yang kedua adalah L. L itu harus logik. Ya. Secara logis ya, berarti logis. Pikirannya. Betul.
Logik di sini maksudnya kita harus menjelaskan riset kita atau tulisan kita itu secara sistematis. Sama seperti tadi, kita tidak boleh melompat-lompat. Jadi kita harus runut satu persatu sesuai dengan metode yang kita pilih. Oke, benar. Jadi kita harus logis. Jangan nanti tiba-tiba dalam tulisan kita kok muncul hasil ini dari mana Iya, sumbernya, iya, gitu iya. kan? Itu sama sih sebetulnya. Jadi harus logik. Dan L yang kedua adalah literature. Jadi kembali lagi kita harus banyak literatur, harus banyak literasi yang kita baca supaya kita kaya akan kualitas tulisan kita itu akan kaya. Gitu. Oke. Kemudian yang ada E itu adalah empirical. Jadi empirical ini maksudnya kita sudah membaca banyak jurnal, banyak sumber. Kita juga harus melakukan satu observasi sesuai dengan pengalaman kita. Iya, benar. Jadi kembali lagi kita mau melakukan apa, penelitiannya apa, basic research atau applied research. Jadi kalau kita basic research mungkin ya kita membahas teori. Kalau applied research mungkin kita ada eksperimennya, iya. Jadi kita harus melakukannya secara empirik, terukur, dan kita observasi bagaimana sih kira-kira teori kita tadi kira-kira betul nggak kalau kita aplikasikan di dunia nyata. Iya. Jadi nggak sekedar teori aja ya Pak, jadi ada teori aja. Jadi kita harus buktikan juga dengan data empirik. Oke. Dengan statistik, begitu kan nanti divalidasi. Nah kemudian yang kedua adalah enjoy, oke. Nikmatin, santai. Jadi saya melihat bahwa mungkin juga di beberapa tempat ya, jadi kayak di Singapura dan Malaysia, proses belajar itu harus enjoy. Jadi tapi tetap harus kita tahu batasan-batasan. Benar. Jadi batasan kita sebagai mahasiswa, batasan dosen juga mungkin. Jadi tetapi kita harus enjoy. Benar. Kenapa harus enjoy? Karena saya pikir itu tadi supaya kita bisa menghasilkan karya yang kalau cenderung yang dipaksakan atau itu nggak akan. Oke, benar-benar Pak. Jadi kita harus enjoy supaya karyanya tadi lebih berkualitas ya Pak. Oke. Enjoy pasti. Kemudian E-nya adalah accountable, jadi kita juga harus realistik, sesuai dengan kemampuan kita melihat cost ya yang kita punya, dan kemudian kita melihat waktu. Jadi iya, perhatikan deadline juga ya Pak, jangan terlalu enjoy nanti kebablasan menulisnya. Iya. Kelewatan. Sudah mau publish kita belum dengan manuskrip kita. Jadi itu juga saya pikir tidak baik ya. Kemudian ada R. Iya, ada R-nya. Read di sini adalah saya buat dalam bentuk 3 kata, read. Jadi kita harus kuncinya baca. Dan kemudian yang terakhir adalah reliable. Reliable di sini maksudnya tulisan kita itu harus terpercaya. Maksud terpercaya di sini adalah ya data yang kita buat itu memang berdasarkan sumber yang terpercaya. Tidak ada fabrikasi, tidak ada manipulasi di dalamnya. Begitupun juga pengolahan sampai ke terakhir kita validasi. Angka-angkanya itu kita sajikan dengan apa adanya. Jadi saya punya pengalaman juga bahwa kadang-kadang kita ingin menghasilkan satu hasil yang tulisan, boleh dikatakan kita menurut kita begitu ya, dengan angka-angka yang fantastis. Tapi justru saya beberapa kali saya di jurnal-jurnal yang memiliki impact yang tinggi, nilai signifikansinya itu nggak harus, yang penting jujur saja. Karena dalam riset itu kita tidak bisa mengubah sesuatu itu, you cannot change the world in one night gitu kan. Jadi ada nilai signifikan itu itulah yang paling baik. Walaupun dia secara statistik tidak memiliki nilai impact yang besar, boleh dikatakan moderate atau poor, tapi kamu harus jujur. Apa adanya Pak ya? Harus original. Jadi dengan nilai signifikansi tersebut itu kita tidak tahu bahwa nanti kedepannya itu akan dampaknya itu kedepannya itu bagaimana? Apa di penulisan yang lain? Mungkin benar. Tools kita kurang, gitu kan? Atau mungkin pengetahuan kita belum sampai di situ. Tetapi ada nilai signifikansi yang memang harus kita nggak boleh buat-buat. Harus reliable. Nah itulah mungkin secara overall kita harus clear.
Okay. Artinya kita lihat tulisan kita ini clear, Mm-mm. bahwa ibarat kita melihat dalam sungai atau kita melihat dalam air, Mm-mm. kalau kita melihat kedalamannya dengan dengan posisi jernih, maka kita bisa tahu Terlihat, apa isi iya, di isinya. dalamnya gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi metode clear tadi memang singkatannya itu banyak ya Pak, dari C-nya Banyak. critical, careful, konsisten, terus L-nya tadi apa Pak tadi? Literature, terus ada E-nya enjoy, terus dan masih banyak lagi yang pasti kita terapkan ya dalam setiap penulisan kalau mau buat jurnal ya Pak. Bukan hanya jurnal ilmiah berimpact aja, tapi jurnal ilmiah yang lain juga perlu diterapkan model clear ini tadi. Dan memang membaca juga salah satu kunci dari pembuatan jurnal supaya kita bisa menciptakan suatu karya yang lebih berkualitas dengan banyak ide dan pengetahuannya ya Pak. Oke, jadi untuk sejauh ini nih Pak, kalau untuk jurnalnya tadi itu kan tantangannya tadi itu apa sih Pak untuk sampai ke publishannya tadi itu, untuk mempublish jurnalnya itu tantangan atau yang menjadi kayak sedikit hambatan lah gitu. Ya. Memang untuk sampai kepada tahapan publikasi kita harus siap dulu barangnya. Iya. Harus siap dulu manuskripnya. Mm-mm. Nah, kita juga harus tentukan venue. Mm-mm. Jadi kemana kita akan publish? Atau misalnya kita mau publish di publisher A misalnya, dia kita pastikan berapa kali dalam 1 bulan publishnya. Okay. Atau misalkan kita tahu bahwa ini dia dalam 1 bulan 2 kali, ini 1 tahun sekali. Yeah. Nah itu kan tergantung kebutuhan kita. Nah sudah kita tahu format dan requirements itu, baru kemudian kita coba submit, kita kirimkan. Mungkin dalam sepengetahuan saya beberapa jurnal yang memang publikasi publisher yang memang punya reputasi tinggi, dalam 1 minggu dia sudah tahu. Kita sudah dapat notifikasi statusnya. Kita apakah di reject, apakah di revise atau direvisi untuk di accept. Nah, gitu. Karena masuk ke dalam jurnal bereputasi yang memiliki impact factor tinggi itu bukan hanya kita sendiri. Iya. Jadi hampir banyak sekali orang yang ngantri untuk masuk situ. Jadi mereka dengan rapidly mereka langsung bisa men-scan dengan cepat dengan reviewer yang mempunyai pengalaman. Kayak saya pernah di IEEE Access, itu dalam 1 minggu mereka rapidly langsung balas apakah diterima atau tidak. Supaya juga kita punya kesempatan untuk mengirimkan di tempat lain. Misalnya kita di-reject di sini, kita mengirim di tempat lain bisa. Jadi berapa lama itu Pak biasa kurun waktu untuk kalau saya dapat notifikasinya itu? 1 minggu saya sudah dapat status. Kemudian 1 bulan pun mereka sudah bisa publish. Tergantung ya. Waiting list juga ya ini ya. Untuk nguploadnya. Kadang-kadang sebagai dosen karya kita juga cepat dipublish benar. Supaya kita bisa direcognize. Iya. Nah, jadi tahu kapan dia dipublish, kemudian formatnya seperti apa, kita ikuti dengan careful, dengan hati-hati betul, kita ikuti betul dengan hati-hati, baru kemudian kita submit. Dan ada juga kadang-kadang faktor luck juga di situ. Jadi mungkin ada, tapi tidak besar, gitu kan? Karena kita cepat, hasil kita itu memang belum banyak orang yang memang mempublishnya. Jadi kita bisa duluan. Kalau kita di dunia akademisi ada namanya publish or perish. Jadi kita ini harus publikasi atau kita tamat begitu kan. Jadi jadi untuk merecognize pemikiran kita di dunia akademisi, kita harus cepat-cepat untuk publish. Jadi biar nggak keduluan ya Pak, tema atau judulnya tadi sama yang lainnya. Karena orang-orang luar pasti mereka punya kemampuan, punya resource, ya kan, punya resource yang lebih dan mereka pasti bisa duluan. Tapi kalau kita punya insight yang memang kita ini ya kita harus cepat-cepat lah untuk kita bisa publish. Jadi kalau misalnya judul atau tema itu hampir sama, nanti bisa ditolak juga ya, Pak? Betul sekali, karena ya sudah banyak, karena body of knowledge-nya pun sudah nggak ini lagi. Jadi kita membuat satu tulisan itu berdasarkan riset, dia harus memenuhi body of knowledge. Kan? Harus memenuhi unsur body of knowledge. Jadi dia bisa masuk dalam unsur pengetahuan yang baru atau bisa memperkaya pengetahuan yang baru. Dan ya
karena kompetisi kita bukan kepada teman kita, bukan kepada orang-orang yang di sisi kita, bukan, tapi kita berkompetisi kalau kita mau masuk ke jurnal yang berimpact tinggi, kita berkompetisi dengan orang di seluruh dunia. Iya, seluruh dunia. Jadi semuanya punya pemikiran, iya. Dan siapa yang memang punya kemampuan yang lebih dulu untuk dan mereka mereka yang publish duluan. Oke. Jadi memang tapi untuk menghasilkan ide itu memang butuh yang namanya pikirannya tuh harus tenang dulu ya Pak. Nggak bisa kita mau yang penting aku mau duluan terus judulnya kayak gini aja. Padahal udah ada kan, itu sayang juga. Iya, jadi memang untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru itu diperlukan ide-ide yang kreatif. Dan kalau melihat sekitar lingkungan itu Pak, gimana sih untuk menciptakan ide itu bisa timbul gitu loh. Iya, itu kan jadi pertanyaan mahasiswa juga nih Pak untuk mencari permasalahan untuk menjadi sebuah tulisan itu. Iya, jadi sepanjang pengalaman saya, jadi kita harus tahu dulu existing research atau existing study. Misal kita punya pemikiran A, kira-kira pemikiran A kita ini sampai sejauh mana orang sudah membahasnya. Gimana caranya? Yaitu tadi kita harus banyak membaca. Jadi kita harus membaca. Makanya 2 tahun pertama saya studi, saya membaca dulu topik saya ini sudah sejauh mana orang bahas. Nah, cara mudahnya adalah kita melihat anchor-nya tadi. Jadi kembali ke anchor. Jadi kalau anchor itu pasti dia leading. Jadi ketika kita baca tulisan dia, maka orang seluruh dunia akan sebetulnya mengutip ke dia, gitu kan? Dia punya grup sendiri, grup research, pasti dia punya existing research yang terbaru. Nah, ketika itu sudah dapat, baru kemudian kita pada posisi kita dan kemampuan kita akan menambahkan apa di situ. Jadi begitu ya. Kita nggak usah terlalu jauh, misalkan mau menyelesaikan masalah apa, tapi kita tambahkan satu niche saja. Istilahnya niche itu adalah satu nilai yang signifikan sedikit saja, itu sebetulnya sudah nggak masalah. Ya, jadi kadang-kadang kita itu suka saya mau buat yang seperti ini. Boleh saja asal kita punya resource, punya time yang memang waktu yang cukup. Untuk kita. Tetapi kita nggak tahu orang sudah publish duluan. Iya, benar Pak. Gitu kan? Nah, jadi kita berkompetisi itu kalau memang mau masuk ke jurnal yang berimpact ini, berkompetisinya bukan sesama kita ini, tapi berkompetisi di seluruh dunia. Jadi makanya tadi kalau satu banyak membaca, kemudian yang kedua kadang-kadang ya mendapatkan insight itu ada waktu-waktunya. Iya benar Pak. Nggak bisa tiba-tiba kan. Gitu. Jadi kita sudah banyak membaca, ya kalau dalam keyakinan saya beragama Muslim, saya minta dengan yang Tuhan yang memang punya ilmu, gitu kan, ya pasti dikasih. Gitu. Jadi kita itu kalau belajar juga kita harus kembali bagaimana keyakinan kita bahwa ketika kita minta ilmu pasti kita dikasih. Insya Allah jadi gitu. Jadi begitu mungkin menurut pengalaman saya sampai saat ini. Ya, jadi kalau mau cari sebuah tema permasalahan untuk menulis ya Pak, jadi banyak membaca dulu ya, banyak cari referensi ya, dari penulis-penulis yang memang menguatkan untuk dijadikan teori landasannya ya Pak. Oke, dan juga jangan lupa berdoa ya Pak. Jangan lupa berdoa, ya, karena dia yang punya ilmu kan. Kita minta ilmu dengan Tuhan. Iya benar. Nah, satu lagi nih Pak, untuk tips-tips atau pesannya untuk bagi mahasiswa Bina Dharma nih, untuk supaya bisa kayak lebih, kalau mau nulis itu harus gini nih kayak gitu, menguatkan mereka supaya bisa nulisnya kayak gini, nggak maju mundur lah istilahnya. Karena sepengalaman Feby nih, bagi teman-teman semua itu kan banyak yang pusing Pak untuk menulis jurnal-jurnal kayak gitu. Pesannya apa nih Pak? Betul sekali. Memang kemampuan menulis ini sebetulnya ada orang yang menulis satu paragraf 1 bulan, ada yang menulis satu paragraf itu bisa 1 menit bahkan. Jadi satu kuncinya adalah kita harus banyak membaca. Ya. Jadi dengan banyak membaca itu maka kita tahu body of knowledge dan existing study yang sudah berjalan. Oh ternyata sejauh ini loh yang sudah terjadi, yang sudah dibahas orang.
baru kemudian kita bisa memulai praktis untuk nulis. Okay. Nah itu tadi secara umum tips dari saya memang yang sesuai dengan pengalaman saya, cari timing dan suasana yang memang tepat. Dan disitulah nanti akan turun insight atau ini kita kalau dalam research sebetulnya ada meta timing ya. Jadi pada saat kita bangun tidur itu sebetulnya jangan pegang HP dulu, begitu kan? Kita sholat subuh dulu, kemudian kita minum air dulu. Biasanya otak kita itu produktif, akan betul-betul bekerja lebih produktif kita di waktu-waktu itu. Karena kalau kita sudah masuk lihat HP, kemudian kebiasaan TV, ya sih, atau melakukan aktivitas lain yang memang kita ini biasanya distorsinya kita akan tidak fokus. Iya, oke. Mungkin bukan saya sendiri, tapi mungkin ada pernah juga kawan-kawan yang lain atau mahasiswa ketika mereka bangun tidur fresh betul untuk menulis. Nah, kita tidak harus menuntut diri kita untuk selesai dalam hari itu. Tidak. Iya, satu benar. paragraf hari ini, satu paragraf besok. Nah, lama-lama mungkin 1 minggu sudah selesai, benar. Jadi kata kuncinya kita tuh nggak boleh stagnan. Ya, apa yang ada di ide kita tuh kadang-kadang saya tuliskan dulu outline-nya, kemudian baru kita tuliskan. Nah, kalau memang kita terkait dengan bahasa Inggris, biasanya saya tuliskan dulu dalam bahasa Indonesia. Oke. Kemudian kita translate, baru kemudian kita proofread. Iya, benar-benar. Tulisan tools untuk proofread sangat banyak ya. Jadi yang penting kita tulis dulu dalam Indonesia, kemudian kita translate, baru kemudian kita proofread. Nah, biasanya orang luar itu juga dia memang kuncinya ada di grammar, tapi kita juga harus punya pengalaman untuk kemampuan untuk bagaimana menulis dengan structure dan yang baik. Tapi kalau untuk dalam bahasa Indonesia saya rasa tidak terlalu sulit. Tapi memang know yourself first Pak ya, maunya kemana? First, iya. Nah itu kata kunci juga. Jadi tahu kapan diri kita ini jiwa kita produktifnya kapan ya. Mungkin ada orang yang mau 1 hari 1 paragraf, it's okay. Betul, ya Pak. Iya, ada yang bisa masing-masing. Iya, punya strategi masing-masing. Jadi memang kenali diri sendiri dulu, timing kamu itu pas kapan gitu kan. Nggak semua me time-nya itu pengennya produktifnya itu pas kapan. Jadi memang banyak-banyak membaca juga ya Pak, cari referensi atau sumber yang terpercaya. Terus berdoa juga. Dan pokoknya know yourself dulu lah pokoknya ya. Nah, oke. Mungkin sampai sini aja nih Pak ya untuk informasinya mengenai jurnal ilmiah berimpact-nya. Terima kasih. Dan sama-sama Pak. Mungkin model clear-nya tadi bisa diterapkan sama Sobat Bidar. Iya, harus clear. Jadi poinnya tadi membaca tuh ini maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Iya, jangan sampai kayak gitu lagi ya, Pak. Jadi memang clear dari tulisan dari abstraknya bisa dibaca ya, Pak. Boleh lah nanti diterapin ya model clear-nya. Kalau mau tanya-tanya boleh dong, Pak ya nanti. Siap. Iya, nanti ya. Nah, oke, terima kasih sekali lagi Pak ya. Sama-sama. Nah, semoga informasi yang sudah diberikan tadi bisa bermanfaat ya Pak untuk kita semua, bahkan untuk Sobat Bidar yang saat ini sedang sibuk mau menulis skripsi juga ya Pak. Ya khususnya Feby juga nih. Jadi sambil belajar nih, sambil gimana sih mau nentuin sebuah permasalahan mau dijadiin bahan untuk skripsi. Nah, jadi hari ini Feby selaku host bersama narasumber Feby hari ini Pak Zaid, terima kasih banyak dan kita mau pamit undur diri. Dan untuk Sobat Bidar semuanya tetap terus saksikan tayangan ataupun episode podcast bahkan program acara kita di YouTube channel Bina Dharma TV. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.